Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Masito dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas lintas budaya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan melakukan perjalanan bisnis ke satu negara selama 2 bulan, dan selama 2 bulan ini saya mengambil bulan November dan Desember dan ke negara Turki. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi apa saja yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, hari libur apa saja yang akan dirayakan selama 2 bulan ini. Yang pertama itu ada Istanbul Marathon, yaitu acara olahraga yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020. Kemudian ada hari libur masa pertengahan, yaitu libur sekolah sebagai tambahan hari libur resmi bank, yaitu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020. Kemudian ada libur masa pertengahan atau akhir, yaitu hari libur sekolah sebagai tambahan hari libur resmi bank yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Dan yang terakhir ada Saint Nicholas, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Dan informasi yang selanjutnya yaitu bagaimana keadaan cuaca di sana. Karena saya mengambil bulan November dan Desember, di Turki pada bulan November itu terjadi musim gugur, dan kemudian pada bulan Desember itu terjadi musim dingin. Dan informasi yang selanjutnya yaitu tentang peristiwa apa yang terjadi di sana. Baru-baru ini memang Turki sedang mengalami bencana alam, yaitu gempa bumi di provinsi Izmir, Turki, dan kekuatannya pun cukup tinggi, yaitu 7,0. Itu berdasarkan laporan dari Survei Geologi Amerika Serikat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kunci utama etika bisnis yang harus diketahui, yaitu yang pertama, bersikap jujur, karena kejujuran adalah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Kemudian menyebutkan nama, ketika kita bertemu dengan relasi bisnis, maka kita harus menyebutkan nama atau memberi kartu nama. Dan kemudian berpakaian yang rapi, karena dalam berbisnis itu berpakaian rapi juga suatu bentuk menghormati relasi bisnis kita atau pimpinan atau perusahaan yang akan kita datangi. Kemudian penggunaan bahasa, menggunakan bahasa apapun dalam berkomunikasi, sebaiknya bahasa yang digunakan itu positif dan menghindari istilah-istilah yang kasar. Kemudian berdiri saat berjabat tangan, saat relasi datang, saat berdiri, selalu berdiri saat akan memperkenalkan diri dan menangani tangan mereka. Hal ini menunjukkan hormat dan saling menghargai. Kemudian membayar tagihan, jika kita mengundang relasi dalam pertemuan bisnis di suatu tempat, maka wajib kita untuk membayar tagihannya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih secukupnya dan secara frontal akan memberikan kesan profesional. Kemudian hadiah apa yang sebaiknya kita berikan kepada tuan rumah, itu menurut pribadi masing-masing, dan menurut saya akan memberikan salah satu produk dari Indonesia, yaitu kain tapis, karena saya berasal dari Lampung, dan itu juga sebagai bentuk pengenalan kebudayaan dari negara kita sendiri ke negara orang, seperti itu. Kemudian tempat wisata apa sih yang harus kita kunjungi saat kita ke Turki? Karena saya melakukan perjalanan pada bulan November dan Desember, maka tempat-tempat yang akan saya datangi itu cukup banyak ya sebenarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu yang pertama, Sile Istanbul. Jadi itu suatu tempat paling cocok yang berada di dekat Istanbul dengan pantai dan laut yang panjang, mercusuar Sile, Puri Genua kuno, dan pusat kota juga harus dikunjungi untuk menikmati liburan. Kemudian ada Kapadosia. Tempat ini memiliki pemandangan perbukitan dengan balon udaranya yang berwarna-warni dan akan membawa kita terbang di atas langit Kapadosia. Saat musim dingin, bukit-bukit yang berwarna tanah ini akan menjadi warna putih, yaitu dari salju. Kemudian ada Blue Mosque.
Blue Mosque itu cukup dikenal sebagai ikon tempat wisata di Turki. Masjid ini terletak di wilayah tertua di Istanbul dan berdekatan dengan banyak situs-situs lainnya peninggalan sejarah zaman Konstantinopel. Kemudian ada Efesus, yaitu kota yang memiliki bangunan kuno sejak abad 1 Masehi. Menjajahi kota ini sangat cocok saat musim dingin, karena bangunan di sini hanya memiliki beberapa pepohonan dan juga bisa mengunjungi kuil Artemis yang terkenal di Efesus. Kemudian ada Gunung Uludağ, yaitu terletak di Bursa, Turki di seberang laut Marmar yang memiliki ketinggian 2543 mdpl. Daratan tinggi ini biasanya dikunjungi untuk bermain ski dan bisa dicapai dengan menggunakan telefarik atau kereta gantung. Dan kemudian ada Old Ottoman Cafe and Restaurant. Nah, tempat ini tepatnya di seputar Museum Hagia Sophia. Terdapat restoran yang menyajikan menu makanan khas Turki, yaitu terdiri dari masakan laut hingga untuk para vegetarian. Dan kemudian apa sih hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sana? Yang pertama itu saat bertamu ke rumah orang Turki itu tidak akan menerima kita saat kita tidak mengundang mereka. Dan kebiasaan orang Turki saat bertamu itu pasti ada teh panas dan mereka makan dan menyambung saat berbicara gitu. Dan ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Jangan pernah melepas kaos kaki saat di rumah. Kemudian kecilkan peluang untuk ke kamar mandi. Pastikan saat minum teh bunyi seruput dari mulut kita tidak terdengar. Nah, kemudian hindari makan makanan basah dengan tangan. Dan saat makan upayakan untuk membangun percakapan. Selalu tawarkan bantuan selama jamuan dan tidak meminta apa yang tidak disediakan dari tuan rumah tersebut. Kemudian ada jika di area publik, yaitu harus ada yang diperhatikan jika bertemu dengan orang yang kita kenal. Sapaan dengan wajib seperti hai, apa kabar, itu merupakan etika dasar sosial di Turki. Dan kemudian tidak menatap langsung orang Turki yang tidak kamu kenal, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka. Kemudian ketika bermain di taman, pastikan antri dan tidak merusak fasilitas. Dan kemudian tingkatkan perhatian saat menyeberang jalan, karena pengendara mobil dan motor di Turki itu terkenal cepat saat berbicara dan menyapa. Jika ingin bercakap, maka bataskanlah pada hal penting saja dan lakukan perpisahan secara sopan. Pada intinya, orang Turki tidak suka buang waktu untuk berbicara hal-hal sederhana yang tidak relevan. Kemudian saat berbicara, kontak mata dengan lawan bicara itu penting, dibarengi dengan kesigapan tubuh dan senyuman. Saat di restoran juga ada, yaitu bagi muslim, restoran-restoran bertuliskan acak basi, mehan, pub, atau pertandakan papan biru terbaca tekel tidak dianjurkan karena menjual dari bahan-bahan yang tidak halal. Kemudian pemesan makanan dilakukan tanpa membiarkan pelayan menunggu lama. Kemudian saat berbincang selama makan itu tidak menaikkan suara dari yang bisa dijangkau pendengar. Saat berada di restoran dengan teman-teman, jangan heran jika melihat orang Turki saling berebut di depan kasir. Berebutnya itu tidak seperti orang Indonesia yang meminta traktir, tetapi orang-orang Turki itu malah berebut untuk membayarkan temannya gitu. Dan kemudian orang Turki itu tidak suka berbicara soal uang antar sesamanya kecuali dalam keadaan genting. Kemudian saat mengemudi itu jangan heran jika kita menyetir dengan lambat, karena orang-orang Turki itu memang menyetir dengan cepat walaupun di jalan kecil dan sempit sekalipun. Kemudian jika kita menaiki bus di Turki, harus benar-benar pegangan dengan kencang, apalagi dalam kita posisi berdiri. Yaitu tadi karena orang Turki itu memang berkendaranya sangat cepat dan harus memberikan tempat kepada orang tua dan anak-anak saat memang tidak ada tempat lagi untuk mereka. Sekian
informasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.